Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, saya tidak pernah bosan-bosan dan berhenti untuk terus saling mengajak, saling mengingatkan, saling menasehati agar hidup kita tetap lurus berada dalam agama yang lurus, dinul qayyimah, agama yang lurus yang senantiasa Allah terus bimbing. Semoga Allah terus membimbing kita, Allah terus mengarahkan kita, Allah terus menjaga kita, tentu dari hal-hal yang maksiat, dari hal-hal yang melanggar, atau dari hal-hal yang mudarat. Semua itu adalah permohonan kita yang senantiasa kita mintakan dalam setiap sholat kita. Ya, dalam setiap sholat yang namanya rukun sholat, salah satunya adalah membaca Al-Fatihah. Di situ ada bahasa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu tentu jalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kelanjutannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di mukadimah, yaitu surat Muhammad ayat 7 menyampaikan, atau firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Muhammad ayat 7 tadi disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya, di sini ada perintah, in tansurullah, tolonglah agama Allah, kata Allah. Tolong agama Islam, bantu agama Islam, sebarkan agama Islam, syiarkan agama Islam. Ini salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Nah, semua orang itu akan rugi dalam surat Al-Asr itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, di sini nih. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah, ya, tetapi juga jangan sampai ada ketidakpedulian kita terhadap teman kita sesama orang Islam. Artinya kita punya toleransi, tetapi wajib untuk saling mengingatkan di antara kita. Nah, kalau dalam surat Al-Asr, ya, itu di sini dikatakan bahwa kita punya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi ada kewajiban di antara kita, yaitu untuk saling mengingatkan dan saling menepati kesabaran. Jadi ketika ada apa-apa terjadi di antara kita, kita sampaikan, tolong seperti ini ya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita yakin betul bahwa pertolongan Allah pasti dekat, pertolongan Allah pasti datang. Jadi bersabar ya Bu, bersabar ya Pak. Ini satu. Nah, kemudian ketika ada yang sedikit saja melanggar atau keluar dari itu, maka kita usahakan, kita wajibkan untuk saling memberikan jalan.
Jangan memarahinya saja, apalagi menyalahkan, tetapi wajib ada upaya untuk memberikan solusi. Nah, salah satu solusi yang Allah berikan itu adalah bahwa kita semua punya kewajiban untuk mengingatkan dari hal-hal yang buruk, mengingatkan dari hal-hal yang salah, mengingatkan dari hal-hal yang keliru, tapi mengarahkan pada hal-hal yang ma'ruf untuk senantiasa menjaga sholat kita. Nah, salah satu caranya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, menjaga kesucian akidah kita. Dengan apa? Dengan senantiasa ingat Allah, dengan senantiasa meluruskan, meyakinkan kepada putra-putri kita bahwa semua itu adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah semuanya itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi nggak usah pusing, nggak usah bingung dalam hal ini. Ya, yang kedua adalah bagaimana cara kita menjaga kesucian ibadah. Kalau tadi menjaga kesucian akidah, artinya menjaga iman kita. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Yang salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan komunitas kita yang baik-baik tentunya. Ya, sekali-kali boleh kita mencoba untuk berkumpul dengan mereka di seberang sana, tetapi hanya sekedar melakukan penelitian saja, hanya sekedar melakukan komparasi, ya, perbandingan. Tapi intinya salah satu daripada obat hati dan salah satu daripada bisa menjaganya iman kita, menambah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah adalah sering berkumpul dengan orang-orang soleh, sepadan, seiman, seagama. Nah, kemudian juga silaturahim, ya, jaga Bapak Ibu sekalian dalam rangka silaturahim. Usahakan jangan pernah kita, kalau dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa hajinya nanti ketika kita berangkat haji itu ada yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi nih Pak Romdon, ya. Ya. Nah, itu adalah satu rofas. Rofas itu hal-hal yang berkaitan dengan seksual, dengan hal-hal yang jorok, dengan hal-hal yang bisa memancing atau menimbulkan syahwat ketika berada dalam ihram kita, nggak boleh kita seperti itu. Ya, jaga, hindarkan. Wala rafasa, wala fusuq, wala jidal. Jadi jangan pernah kita ketika berada dalam kondisi lagi beriman, kemudian dalam kondisi lagi beribadah, dalam kondisi lagi berhaji, kemudian dalam lagi berihram, kemudian kita mengundang syahwat, deket-deketan dengan laki dan suami istri ini, inginnya deket-deketan aja, kita jaga, ya. Walaupun halal, tetapi ketika lagi ihram kita haram melakukannya, bahkan kita kena apa namanya hukuman, kena denda, kena dam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang setelah rafas itu adalah fusuk. Fusuk itu artinya fasik. Fasik itu sering melanggar larangan Allah, sering berbuat maksiat. Contoh, berbohong. Ketika kita berada di dimanapun, ya, khususnya ketika orang lagi berhaji, dilarang berdusta, dilarang berbohong, ya, jujur, katakan sidik kita apapun yang ada yang terjadi, sampaikan. Ketika kita ada kekurangan apapun, kita sampaikan. Di sana kita betul-betul jujur, datang kepada di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling suci, di tempat yang paling mustajabah. Sampaikanlah kelemahan-kelemahan kita, mohonlah kepada Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan semua yang kita harapkan dan kita hajatkan itu. Insya Allah semuanya akan dikabul. Tentu ingin menjadi orang yang bahagia, selamat dunia akhirat. Jadi fasik, ya, melakukan kebohongan, riba, ya, orang di sana misalnya, tapi kita senang sekali, ya, berriba, senang sekali ngomongin orang, kejelekan orang, yang dipikirkan itu aja. Ya, sampai di sana hanya selfie saja, itu tidak, kurang baik. Yang paling penting ketika di sana niatkan yang lurus, kemudian kita sampaikan sesuatu tujuan kita ke sana itu adalah libtighai mardatillah. Dan yang terakhir jidal itu terkait dengan perbuatan, ya, perbuatan kita di sana, yaitu hal-hal yang apa namanya larangan Allah itu jangan pernah dilakukan, ya. Semua itu
agar kita khusyuk di dalam beribadah. Ya. Baik untuk berikutnya nanti masalah haji itu akan bisa dijelaskan lebih jauh. Tapi yang jelas, yang pertama adalah jaga kesucian akidah kita, yang kedua jaga kesucian ibadah, dan yang terakhir adalah jaga. Nah di sini terkait dengan jaga kesucian ibadah itu Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 238 disampaikan hafizu ala sholawati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini artinya kita senantiasa menjaga. Jadi di sana salah satunya ya, atau dimanapun kita berada, salah satunya menjaga fardu ain kita, yaitu sholat kita, maka Allah akan menjaga kita. Ketika kita menjaga sholat dimanapun kita berada, apalagi selalu berusaha untuk memprioritaskan melakukan sholat berjamaah, maka Allah akan jadikan kita orang yang senantiasa terjaga dari perbuatan maksiat dan dari perbuatan mungkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hindarkan hal-hal yang seperti itu. Nah, dalam dalam menjaga sholat juga di sini harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kita kecil, maka tidak ada nilai sedikit pun untuk kita berbuat sombong. Tidak ada sedikit pun niat untuk kita melakukan kecongkakan, mengaku diri lebih hebat, mengaku diri lebih besar, mengaku diri lebih kaya, dan semuanya. Insya Allah ketika kita sholat, hanya Allah yang maha besar, kita semuanya kecil. Inilah, apalagi ketika sujud, apalagi ketika kita ruku, semuanya harus ikut, dan ini kompak, semuanya satu komando dari imam. Nah kalau imam A, maka kita semuanya ikut A. Imam B, kita semuanya ikut B. Imam melakukan ruku, imam melakukan sujud, imam melakukan duduk di antara dua sujud dan seterusnya, kita semuanya mengikuti. Tidak boleh ya mendahului, karena apabila kita mendahului imam, berarti kita mencoba untuk membelot, mencoba untuk suul adab lah bahasa gampangnya. Maka Rasulullah ya sampaikan itu akan kepala kita itu kayak keledai, kayak kepala keledai. Artinya tidak mengikuti imam. Ketika berjamaah harus mengikuti imam. Dan yang terakhir adalah menjaga kesucian akhlak. Artinya di sini hidup itu yang paling utama adalah memiliki etika. Bagaimana caranya kita ketika bersanding dengan istri kita, dengan suami kita, bersanding dengan anak-anak kita, bagaimana keteladanan kita kepada mereka sehingga mereka bangga kepada kita. Kemudian bagaimana ketika kita berada dalam sebuah masyarakat, komunitas, bagaimana ketika kita berada di masjid, bagaimana ketika kita berada di lapangan bola, semuanya itu ada akhlaknya. Akhlaknya diatur oleh Allah. Karena memang Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah mengutus baginda Rasulullah ke sini itu untuk ya di dunia itu, ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jika manusia berakhlak, maka kita akan menjadi orang mulia. Jika manusia memiliki moral, maka kita akan menjadi orang yang memiliki nilai sosial. Dan jika kita memiliki ketentuan, prinsip di dalam berkehidupan, kita senantiasa peduli, kita senantiasa menjaga iman kita kepada Allah, kita senantiasa menjaga kerukunan kita dengan sesama kita, menjaga keluarga kita, kerukunan, kekompakan dan kebersamaan, maka insya Allah hidup kita jauh akan lebih baik dan hidup kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi 3 hal yang harus kita terapkan sesuai dengan perintah Allah tadi untuk menolong agama Allah lewat apa? Menjaga kemurnian akidah kita, menjaga kemurnian ibadah kita, dan menjaga kemurnian akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Amin. 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 Amin.
والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة